Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, kera iblis yang baru saja memasuki periode kesengsaraan tingkat keempat tiba-tiba membuka matanya karena mendengarkan teriakan suara Tanyun. Kera iblis yang berada di kantong binatang, matanya mengungkapkan niat membunuh dan berkata, "Tuan, ada apa denganmu?" Tanyun tiba-tiba menyadari ada gerakan dari dalam kantong binatang. Tanyun tersenyum sedikit dan kepanikannya menjadi hilang. Kalajengking naga kuno dipenuhi dengan niat membunuh dan berkata, "Kamu manusia rendahan yang penuh dengan kelicikan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Kalajengking naga kuno dengan tangan kirinya mencekik leher singa naga emas dan membanting singa naga emas ke tanah dengan sangat keras. Setelah itu, Kalajengking naga kuno melesatkan tangan kanannya ke arah Tanyun. Singa naga emas meraung. Dirinya ingin mencoba melindungi Tanyun, tetapi tubuhnya sulit untuk digerakkan. Tanyun berkata, "Dato, jangan khawatirkan aku." Tanyun menatap kantong binatang dan berkata, "Kera tua, cepat keluarlah." Kera iblis menjawab, "Baik tuanku." Seberkas cahaya ungu hitam keluar dari kantong binatang dan tiba-tiba berubah menjadi kera iblis yang setinggi 300 kaki. Kera iblis berkata, "Kalajengking sialan, kamu berani menyakiti tuanku dan kakak laki-lakiku. Aku akan menghabisimu." Kera iblis meraung dengan sangat marah, mengulurkan tangan kirinya yang besar untuk menahan serangan dari Kalajengking naga kuno. Melihat kemunculan kera iblis, Kalajengking naga kuno berkata, "Ternyata kera periode kesengsaraan tingkat keempat. Beraninya kamu mengatakan ingin menghabisiku." Tangan kanan Kalajengking naga kuno mengenai telapak tangan kiri kera iblis. Kalajengking naga kuno menjadi sangat kaget karena telapak tangan kiri kera iblis dengan erat menggenggam tangan miliknya. Kera iblis tersenyum, tangan kirinya berputar dan mematahkan tangan Kalajengking naga kuno. Kalajengking naga kuno yang telah kehilangan salah satu tangannya menjerit. Kalajengking naga kuno mengayunkan ekornya yang sangat panjang dan menghantam tubuh kera iblis. Tubuh bagian belakang kera iblis mengeluarkan banyak darah dan dirinya terpental di udara beberapa ratus kaki. Setelah Kalajengking naga kuno meraung dengan marah, tubuhnya diselimuti oleh kekuatan berwarna hitam pekat. Kalajengking naga kuno melesat di udara. Ujung ekornya yang beracun dilesatkan ke arah kera iblis. Tanyun dengan cemas berkata, "Kera tua, kamu hati-hati." Kera iblis berkata, "Tuan, jangan khawatir. Dia hanya Kalajengking rendahan. Kera tua ini bisa menghadapinya." Setelah kera iblis berkata, dia segera membuka mulutnya dan mengeluarkan tongkat miliknya. Kera iblis yang memegang tongkat berwarna hitam, dirinya langsung menukik ke bawah dan melesatkan serangan ke arah Kalajengking naga kuno. Setiap kali tongkat hitam melintas, ruang di sekitar menjadi bergetar dengan hebat. Ketika tongkat hitam itu bertabrakan dengan ekor Kalajengking naga kuno, seketika ekor Kalajengking naga kuno mengeluarkan darah. Kalajengking naga kuno berkata, "Kamu sebenarnya siapa? Kamu hanya monster periode kesengsaraan tingkat keempat. Mengapa kamu begitu kuat?" Kalajengking naga kuno sangat marah.
dirinya memusatkan kekuatan kematian di ujung ekornya. Dan sekali lagi, kalajengking naga kuno melesatkan ekornya ke arah kera iblis. Melihat serangan itu, kera iblis melesatkan tongkat hitam miliknya. Saat tongkat hitam dan ekor kalajengking bertabrakan, ada ledakan gelombang spiritual yang kuat. Kera iblis sedikit terpental akibat ledakan itu. Kera iblis sangat marah. Tubuhnya diselimuti kekuatan spiritual yang pekat. Kera iblis menatap kalajengking naga kuno dengan penuh niat membunuh. Kera iblis meraung. Raungan itu seperti naga iblis yang membuat kalajengking naga kuno ketakutan. Kera iblis melesat dan mengayunkan tongkat hitam miliknya. Kalajengking naga kuno berkata, "Keras sialan, apa kamu pikir aku tidak bisa mengalahkanmu?" Kalajengking naga kuno melesatkan ekornya. Tetapi beberapa saat kemudian, ekor miliknya terputus. Kera iblis menyimpan tongkat hitamnya dan memegang tubuh kalajengking naga kuno. Setelah itu, kera iblis membanting kalajengking naga kuno ke tanah dengan sangat keras. Kera iblis terus-menerus memukuli kalajengking naga kuno. Kera iblis berkata, "Monster sialan, beraninya kamu ingin menghabisi tuanku dan kakakku. Sekarang rasakan seranganku ini." Kera iblis dengan kakinya menghancurkan kepala kalajengking naga kuno. Tiba-tiba, sebuah cahaya terbang keluar dari kepala kalajengking naga kuno, dan tubuh besar kalajengking naga kuno menyusut. Cahaya itu adalah jiwa binatang milik kalajengking naga kuno. Tanyun berkata, "Kera tua, jiwa binatang itu berguna bagiku. Cepat tangkap jiwa binatang itu." Tanyun tahu bahwa Mumenyi memiliki jiwa janin kematian. Sementara jiwa janin binatang itu juga memiliki atribut kematian. Hal ini sangat cocok jika dimurnikan oleh Mumenyi. Kalajengking naga kuno adalah monster periode awal tingkat kelima. Setelah Mumenyi memurnikan jiwa binatang itu, kekuatannya pasti akan meningkat. Karena itu, Tanyun tidak akan melepaskan jiwa binatang milik kalajengking naga kuno. Kera iblis menjawab, "Baik tuan." Setelah itu, dengan lambaian tangan kera iblis, sebuah kekuatan spiritual menangkap jiwa kalajengking naga kuno. Jiwa binatang kalajengking kuno berkata, Maafkan aku. Tolong lepaskan aku." Seperti yang kita semua tahu, jiwa binatang monster tingkat 1 hingga tingkat keempat, jiwanya berbentuk seperti asap. Sedangkan monster tingkat kelima, jiwanya sudah memiliki model tubuh, meskipun itu masih sangat lemah. Jika Tanyun melepaskan jiwa binatang kalajengking naga kuno, yang merupakan monster tingkat 5, jiwa binatang itu bisa merasuki monster tingkat 1 dan mengambil alih tubuh monster tingkat 1 itu. Bisa dikatakan bahwa monster kalajengking naga kuno tidaklah mati, tetapi hanya berganti tubuh. Semisal saat ini kalajengking naga kuno merupakan monster tingkat 6, jiwa binatang kalajengking naga kuno bisa langsung merasuki monster tingkat 2 dan mengambil alih tubuh monster tingkat kedua itu. Semakin tinggi tingkat monster, jiwa binatang monster itu bisa merasuki tubuh monster yang lebih tinggi. Tanyun memasukkan jiwa binatang kalajengking naga kuno ke dalam kantong binatang. Tanyun melesat dan muncul di depan singa naga emas yang sedang terluka parah. Kera iblis berkata, "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Alasan mengapa kera iblis memanggil singa naga emas sebagai kakak itu karena Dewa Naga Iblis merupakan adik dari Dewa Naga Emas.
Singa naga emas menatap kera iblis dan meraung. Kera iblis dapat memahami maksud singa naga emas dan berkata, "Kakak, jangan khawatir. Aku akan melindungi Tuan. Kakak, kamu pulihkan dulu luka-lukamu." Singa naga emas mengangguk dan segera menyusut menjadi seukuran kucing. Tanyun memasukkan singa naga emas ke dalam kantong binatang. Kera iblis segera bersujud di depan Tanyun dan berkata, "Bawahan memberi hormat pada Tuan." Tanyun tersenyum dan berkata, "Kera tua, akhirnya kamu terbangun." Karena kera iblis sudah terbangun, Tanyun memiliki pelindung yang kuat. Pada saat yang sama, Tanyun melihat bahwa kera iblis yang awalnya monster periode dewasa tingkat 4 telah menjadi monster periode kesengsaraan tingkat 4. Kera iblis sebanding dengan seseorang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Seperti yang kita semua tahu, seseorang dapat terbang di langit tanpa pedang terbang setelah memasuki ranah alam jiwa ilahi. Sedangkan monster yang tidak memiliki sayap akan dapat terbang jika dirinya telah mencapai monster tingkat kelima. Kera iblis berkata, "Tuan, sekarang kita di mana?" Tanyun menjelaskan semuanya pada kera iblis apa yang sedang terjadi. Ketika kera iblis mendapatkan warisan kekuatan dan ingatan dari dewa naga iblis, watak kera iblis juga seperti dewa naga iblis. Kera iblis melihat ke arah danau dan berkata, "Tuan, aku mendapatkan ingatan dari dewa naga iblis. Aku tahu di mana letak pedang milikmu." Tanyun cukup bersemangat dan berkata, "Cepat beritahu aku di mana pedangku." Kera iblis berkata, "Tuan, pedang milikmu di dalam danau darah." Kera iblis berkata lagi, "Tuan, aku juga melihat kerangka dewa Manhuang. Selain itu, dilihat dari aura danau darah, seharusnya ini adalah darah dari dewa Manhuang." Tanyun berjalan menuju tepi danau dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi melihatnya." Ketika Tanyun melangkahkan kaki kanannya, tiba-tiba sebuah suara terdengar dan kekuatan spiritual yang menyelimuti tubuh Tanyun menghilang. Tanyun merasakan kesakitan di kaki kanannya. Tanyun mundur selangkah dan segera menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan spiritual. Pada saat ini, Tanyun mengerti mengapa leluhur sekte abadi 80.000 tahun yang lalu setelah menemukan pedang Huowu, leluhur itu kembali dengan terluka parah. Leluhur itu pasti terluka oleh formasi pelindung. Kera iblis muncul di samping Tanyun dan berkata, "Tuan, apakah kamu terluka?" Tanyun menjawab, "Kera tua, kamu telah mendapatkan warisan dewa naga iblis. Kamu harus menelan semua kabut hitam yang ada di atas danau ini. Jika kabut hitam itu sudah menghilang, aku bisa melihat apakah ada sesuatu." Kera iblis berkata, "Baik Tuan, aku akan menelannya." Tanyun berkata, "Bagus, cepat lakukan." Kera iblis membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan. Tiba-tiba, kabut hitam yang menutupi danau masuk ke dalam mulut kera iblis. Tanyun melihat ada kerangka besar yang berdiri setinggi 100.000 kaki. Dilihat dari bentuk kerangkanya, itu adalah dewa Manhuang. Tangan kanan kerangka itu memegang pedang raksasa yang panjangnya 120.000 kaki. Tanyun menatap kerangka itu dengan sedih dan berkata, "Keabadian." Ya, kerangka itu milik dewa Manhuang yang bernama Keabadian.
Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.